Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Harsafa Inayatullah dengan NIM 20053035, Intan Seprilioni dengan NIM 20053037, Regina Andanda Putri dengan NIM 20053054, dan Habib Anwar Nasution dengan NIM 20053034. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi asas-asas BK. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep asas BK. Azas bimbingan konseling apabila diikuti atau terselenggara dengan baik, maka akan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Sedangkan apabila diabaikan atau dilanggar, maka akan berlawanan dengan tujuan bimbingan konseling, bahkan akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan serta profesi BK itu sendiri. Pembagian asas BK. Dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling di sekolah, hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan konseling dan diterapkan sesuai dengan asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas ini dapat dianggap sebagai suatu rambu-rambu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Praitno 1983. Asas-asas BK sendiri yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, tutwuri handayani. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan secara rinci mengenai asas-asas BK. 1. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Contohnya yaitu, ada kalanya pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan individu atau siswa yang bermasalah. Masalah biasanya merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan. Ada kalanya dalam proses konseling, siswa enggan berbicara karena merasa khawatir apabila rahasianya diketahui orang lain, termasuk konselornya. Apalagi apabila konselornya tidak dapat menjaga rahasia kliennya. Ada asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien untuk mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Contoh, para penyelenggara bimbingan dan konseling hendaknya mampu menghilangkan rasa bahwa tugas kebekaan itu merupakan sesuatu yang memaksa diri mereka. Lebih disukai lagi apabila petugas itu merasa terpanggil untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas ini tidak kontradiktif dengan asas kerahasiaan, karena keterbukaan yang dimaksud menyangkut kesediaan menerima saran-saran dari luar dan kesediaan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Contoh, siswa yang dibimbing diharapkan dapat berbicara secara jujur dan berterus terang tentang dirinya, sehingga penelaahan dan pengkajian tentang berbagai kekuatan dan kelemahannya dapat dilakukan. Selanjutnya ada asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Contoh, guru pembimbing atau konselor harus dapat membangkitkan semangat klien sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam proses konseling. Berikut ada asas kemandirian, yakni peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan serta mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri. Contoh, siswa yang telah dibimbing hendaknya bisa mandiri tidak tergantung kepada orang lain dan kepada konselor. Ciri-ciri kemandirian pada mahasiswa yang telah dibimbing adalah: pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya. Yang kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk oleh diri sendiri.
Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu. Dan yang terakhir, ada mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Kemandirian dengan ciri-ciri umum di atas haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan peranan klien dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Contohnya, pelayanan bimbingan dan konseling harus berorientasi kepada masalah yang sedang dirasakan klien saat ini. Artinya, masalah-masalah yang ditanggulangi dalam proses bimbingan dan konseling yaitu masalah yang sedang dirasakan oleh siswanya. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Contohnya, usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Contohnya, usaha bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek kepribadian klien agar saling harmonis. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Contoh, dilihat dari permasalahan klien, barangkali pada awalnya ada materi bimbingan dan konseling yang tidak bersesuai dengan norma. Misalnya klien mengalami masalah melanggar norma-norma tertentu. Namun justru dengan pelayanan bimbingan dan konseling, tingkah yang melanggar norma itu diarahkan kepada yang lebih bersesuaian dengan norma. Selanjutnya adalah azas keahlian. Nah, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan konseling atau orang yang sengaja dibekali ilmu bimbingan konseling. Contohnya, guru pembimbing atau konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan konseling, serta dalam penegakan kode etik bimbingan konseling. Selanjutnya ada azas ahli tangan. Nah, apa sih azas ahli tangan itu? Yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli, maka mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Nah, contohnya, misalnya individu yang stres berat nih ya, atau bisa disebut gila, tidak lagi menjadi kewenangan konselor sekolah atau madrasah, melainkan kewenangan psikiater. Pembimbing atau konselor tidak boleh melaksanakan tugas melebihi batas kewenangannya. Yang terakhir ada azas Tutwuri Handayani. Apa sih azas Tutwuri Handayani? Yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Contohnya ya, kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dan sekaligus dapat membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan. Nah, itulah
azas-azas dari bimbingan dan konseling. Begitu penting azas-azas bimbingan dan konseling ini, sehingga dapat dikatakan bahwa azas-azas itu merupakan jiwa dan nafas dari seluruh proses kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Apabila azas-azas itu tidak dijalankan dengan penyelenggaraannya, pelayanan bimbingan dan konseling akan tersendat-sendat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Itulah azas-azas dari bimbingan dan konseling. Kami harap teman-teman semua dapat paham atas penjelasan yang kami berikan. Kami dari kelompok 4 mohon pamit. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum.